Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah bergabung dengan saya Ida Lydia Laila. Hari ini kita bahas mengenai materi CP4 yaitu Bumi dan Antariksa. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian struktur bumi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pengertian interior bumi, levoter, lempeng, tektonik, dan gempa bumi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami iklim, cuaca, musim, dan perubahan iklim. Yang keempat, peserta didik mampu memahami bencana alam. Kita ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian struktur bumi. Oke, struktur bumi itu ada yang dinamakan lapisan paling luar adalah kerak bumi, kemudian mantel bumi, kemudian inti luar bumi, kemudian inti dalam bumi. Oke, kita mulai ke lapisan yang pertama, yaitu kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra itu mempunyai kedalaman sekitar 5-10 km. Sedangkan pada kerak benua itu ketebalannya adalah 20-70 km. Masing-masing dari kerak ini untuk penyusun keraknya itu berbeda batuannya, yaitu kalau kerak samudra batuannya adalah batuan basalt, sedangkan kalau kerak benua itu batuannya adalah granit. Kita lanjutkan pada kita lanjutkan ke unsur-unsur kimia utama pembentuk kerak bumi. Yang pertama adalah oksigen, lambangnya O, dia mempunyai persentase 46,6%. Kemudian silikon, lambang kimianya Si, unsurnya persentasenya adalah 27,7%. Kemudian aluminium, lambang unsurnya adalah Al, persentasenya antara 8,1%. Kemudian besi Fe, kandungan persentasenya adalah 5,0%. Kemudian kalsium itu lambang unsurnya Ca, persentasenya 3,6%. Kemudian natrium, lambang unsurnya adalah Na, kandungan persentasenya 2,8%. Kemudian kalium, lambangnya K, persentasenya 2,6%. Kemudian magnesium, lambang unsurnya Mg, kandungan persentasenya 2,1%. Oke, kita lanjutkan untuk lapisan yang kedua setelah kerak bumi, yaitu mantel. Pada mantel itu merupakan selubung bumi atau yang biasa disebut dengan mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Nah, mantel bumi ini terdiri dari material yang berfase cair. Sering pula selubung bumi ini disebut sebagai lapisan asthenosfer. Pada lapisan ini tepat terjadi pergerakan-pergerakan lempengan
yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Oke, kita lanjutkan lapisan yang ketiga. Ini adalah lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti bagian luar ini, kemudian lapisan inti bumi ini yang dalam, bagian dalam, ini yang luar. Perbedaan di antara keduanya memang belum diketahui pasti. Yang jelas bahwa lapisan inti bumi luar ini merupakan lapisan inti bumi yang mempunyai ketebalan hingga sekitar 1.400 km ke arah dalam. Dan sisanya itu sekitar 1.600 km dalam inti bumi bagian dalam. Kita lanjutkan untuk material inti bumi. Setiap lapisan bumi mempunyai material penyusun masing-masing. Begitu juga dengan lapisan inti bumi ini. Bagian inti bumi merupakan ada nantinya perbedaan di antaranya, yaitu inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Kemudian inti bagian dalam merupakan bagian dalam bumi yang sangat padat dan terdiri dari kristal-kristal besi dan juga kristal-kristal besi nikel. Itulah garis besar tentang penyusunan inti bumi. Kemudian kita ke suhu inti bumi. Di planet bumi, semua bagiannya semakin ke dalam, maka akan semakin panas. Maka dapat kita katakan bahwa inti bumi jauh lebih panas daripada metal bumi, apalagi kerak bumi. Inti bumi berisi material-material yang sangat panas. Hal itu menjadi gambaran betapa panasnya kondisi di sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya inti bumi ini lebih panas daripada matahari sebagai pusat dari tata surya. Namun, pernyataan ini masih simpang siur karena jika kita mengetahui suhu dalam inti bumi yang paling dalam sama dengan suhu di permukaan matahari. Tekanan di bagian dalam inti bumi itu mencapai 6.000 derajat Celcius. Suhu yang demikian ini sangatlah besar dan pasti sangat panas. Sementara inti bumi bagian luar mempunyai suhu sekitar 3.800 derajat Celcius. Itu mengenai suhu inti bumi. Kemudian peran inti bumi bagi aktivitas yang dilakukan oleh bumi. Yang pertama, menghasilkan gaya gravitasi. Peranan dari inti bumi yang pertama ini menghasilkan gaya gravitasi. Kita semua pasti sudah mengetahui dengan baik mengenai gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah yang menyebabkan kita dapat berdiri dan menempel di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka kita akan senantiasa bisa melakukan aktivitas di permukaan bumi dengan lancar tanpa ada gangguan. Itu mengenai aktivitas yang kita lakukan jika kita lihat pada nantinya
gaya gravitasinya. Yang kedua, menimbulkan gaya magnetik. Selain menghasilkan tadi gaya gravitasi bumi, adanya inti bumi juga akan menghasilkan gaya magnetik. Sehingga kita dapat kesimpulkan bahwasanya adanya gaya-gaya magnetik di bumi ini tidak lain terkait adanya inti bumi. Jika inti bumi tidak ada, maka kita bisa jadi gaya magnetik pun tidak ada. Padahal gaya magnetik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menyebabkan bumi mengalami revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peristiwa bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Berkat adanya revolusi bumi ini, maka kita mengenal tanggal Masehi dan kita mengenal tahun-tahun. Revolusi bumi ini juga akan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak yang tentu saja berupa manfaat bagi bumi dan juga bagi makhluk hidup, termasuk manusia yang paling banyak membutuhkannya. Kemudian peranan yang lain yaitu yang keempat, menyebabkan terjadinya gunung berapi meletus atau erupsi gunung berapi. Ini merupakan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh bumi. Erupsi gunung berarti gunung berapi atau yang lebih kita kenal sebagai gunung meletus merupakan peristiwa muntahnya atau keluarnya material-material dari dalam bumi ke permukaan bumi. Erupsi gunung berapi ini akan berperan mengurangi gejolak yang berada di dalam bumi. Material-material yang dikeluarkan dalam erupsi ini berasal dari inti bumi dan sebagian dari mantel bumi. Demikian tadi beberapa peranan yang dimiliki oleh inti bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti melanjutkan pada struktur bumi kalau dilihat secara kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.